Selamat pagi, selamat Paskah kepada seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan juga saya menyapa setiap Bapak Ibu Saudara yang ada dimanapun berada. Biarlah kita sama-sama boleh merayakan Paskah ini dengan penuh sukacita, karena kita sudah mati, bangkit bersama dengan Kristus. Amin, puji nama Tuhan. Untuk mengawali kita sama-sama mendengarkan kebenaran firman Allah, saya rindu untuk kita sama-sama memuji Tuhan satu pujian ya. Sudah lama kita tidak sama-sama memuliakan Tuhan. Biar kita sama-sama dengan jemaat di rumah pun, mari kita sama-sama mempermuliakan nama Tuhan. Satu pujian, sebab Dia hidup. Amin. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Umur kosong membuktikan Yesus hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gerak, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gerak, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Amin, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hidup jadi berarti karena Yesus hidup. Dia bangkit mengalahkan segala maut. Puji nama Tuhan. Kita akan sama-sama mendengarkan renungan kebenaran firman Allah pada saat pagi ini. Firman Allah pada saat pagi ini saya memberikan tema seperti hari ini adalah kita merayakan kebangkitan Yesus. Maka tema kebenaran firman Allah adalah kebangkitan Yesus. Yang saya ambil nats Alkitabnya adalah di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Di sini kita perlu ketahui bahwa Jumat kemarin kita sudah memperingati tentang kematian Yesus di kayu salib. Lewat kematian Yesus di atas kayu salib mengingatkan kepada saya dan saudara bahwa betapa besarnya kasih Allah kepada seluruh umat manusia, sehingga Ia menyerahkan anaknya yang tunggal itu supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terdapat di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 katakan. Nah, hari ini pun kita sebagai umat Kristiani memperingati kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus adalah sebuah kemenangan yang besar, kemenangan iman bagi kita orang-orang yang percaya. Dan lewat kebangkitan Yesus itu, kita pun turut dibangkitkan bersama dengan. Dalam Roma pasal yang ke-6 ayat 5 katakan, saya bacakan ya. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitan.
Artinya kematian Kristus di atas kayu salib menjadikan kita pun mati dari manusia lama kita yang tunduk terhadap dosa. Dan lewat kebangkitannya itu menjadikan kita manusia yang mengalami kehidupan yang baru. Manusia lama kita mati, manusia lama kita dikuburkan, dan kita bangkit menjadi manusia yang baru. Dalam nats Alkitab, di dalam Yohanes tadi yang saya sudah sebutkan pertama, di dalam Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 18, kalau kita perhatikan baik-baik ayat ini, satu demi satu dari ayat ini di mana menceritakan tentang kebangkitan Yesus. Ada satu pribadi yang menjadi perhatian dan saya sangat tertarik untuk kita sama-sama belajar lewat pribadi ini, yaitu adalah Maria Magdalena. Siapakah Maria Magdalena itu? Maria Magdalena kita ketahui adalah seorang yang pernah disembuhkan oleh Yesus dari 7 roh jahat. Pada waktu itu Maria Magdalena terkungkung hidupnya, terikat hidupnya dengan kuasa-kuasa roh jahat pada waktu itu, sehingga membuat Maria Magdalena kehidupannya menjadi jahat dan terikat dengan keadaan itu. Tetapi saat Maria Magdalena disembuhkan oleh Yesus, dalam ayat ini dikatakan, di dalam ayat yang Lukas pasal 8 ayat 2 sampai 3 dikatakan, maka Maria Magdalena bersama dengan perempuan-perempuan lainnya, mereka bergabung untuk melayani rombongan Yesus pada waktu itu dalam pelayanan, bukan dengan cara apapun, tetapi mereka melayani rombongan Yesus pada waktu itu dengan cara mereka pelayanan lewat berkat mereka, lewat apa yang mereka miliki, mereka pakai untuk menjadi sarana pelayanan Yesus pada waktu itu. Karena pada zaman itu wanita-wanita belum bisa untuk aktif dalam pelayanan di depan. Jadi Maria Magdalena bersama teman-temannya, mereka melayani Yesus dengan cara demikian. Nah, kita lihat di sini, Maria Magdalena juga adalah seorang pribadi yang mengikuti Yesus, di mana Yesus menghadapi penderitaan. Dia juga mengikuti pada waktu itu peristiwa di mana penderitaan Yesus sampai di atas kayu salib. Dia juga mengikuti. Dia mengikuti dari kejauhan. Walaupun dari kejauhan, tapi saya percaya Maria Magdalena itu begitu merasakan penderitaan Yesus. Bahkan sampai Yesus di atas kayu salib dan mati, bahkan masuk dipersiapkan dalam penguburannya, Maria Magdalena juga ada pada waktu itu dalam persiapan penguburan Yesus. Yang menjadi pertanyaan kita dari kekasih, mengapa kepada Maria Magdalena Yesus menampakkan? Mengapa bukan kepada murid-muridnya, yang setiap hari murid-muridnya ada bersamanya, yang setiap hari murid-muridnya tahu tentang keadaan Yesus, yang setiap saat setia menemani Yesus? Tetapi kenapa Yesus tidak menampakkan diri terlebih dahulu kepada murid-muridnya, tetapi mengapa Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena? Inilah yang akan kita bahas. Yang pertama, karena Maria Magdalena memiliki kerinduan yang dalam untuk bertemu Yesus. Inilah yang menjadi hal pertama, bahwa kenapa Maria Magdalena yang pertama kali melihat Yesus pada waktu itu, karena Maria Magdalena memiliki kerinduan yang dalam untuk bertemu Yesus. Kalau kita perhatikan di dalam Yohanes dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Di sini kita lihat bahwa Maria Magdalena pagi-pagi benar, hari masih gelap,
Tapi dia memberikan waktunya. Dia keluar dari rumah untuk datang ke kubur Yesus. Manusia, kalau kita perhatikan bahwa betapa kerinduan Maria untuk bertemu dengan Yesus. Walaupun pada waktu itu Yesus sudah dikubur. Karena mereka akan mengadakan memberikan kemenyan, menabur bunga pada waktu itu. Sesuai dengan tradisi orang Yahudi. Pada hari ketiga mereka akan melakukan untuk memberikan bunga dan memberikan minyak kepada mayat yang sudah dikubur. Tetapi kita lihat di sini yang terjadi bahwa Maria Magdalena begitu suatu kerinduan yang luar biasa. Dia tidak peduli dengan keadaannya sebagai wanita. Mungkin dia ada keinginan untuk mengajak murid-murid Yesus pada waktu itu. Di sini tidak diceritakan bahwa murid Yesus ikut. Tetapi yang kita lihat bahwa Maria Magdalena bersama wanita-wanita yang lain. Tapi di dalam ayat ini dikatakan bahwa Maria Magdalena, dia pergi ke kubur Yesus pada waktu itu. Nah, sesampainya di kubur Yesus, kalau kita melihat bahwa Maria tidak mendapati Yesus di dalam kubur itu. Akhirnya apa yang terjadi? Dengan gagasnya Maria, dengan berusaha dengan bagaimana cara dia mulai melari menemui murid-murid Yesus pada waktu itu. Dan memberitahukan bahwa Yesus tidak ada di dalam kubur itu. Seorang Maria memiliki kehidupan yang bersemangat. Dia begitu bingungnya begitu melihat bahwa di kubur itu tidak ada Yesus. Hal ini membuktikan betapa Maria Magdalena sangat merindukan Yesus pada waktu itu. Kehidupannya benar-benar dia pakai untuk bagaimana caranya supaya dia bisa bertemu dengan Yesus. Dan kita lihat, sekalipun murid-murid Yesus pada waktu itu pulang karena tidak mendapati mayat Yesus di dalam kubur, tetapi Maria Magdalena tidak peduli dengan kami. Dia tetap ada di kubur itu, di dekat kubur itu. Bahkan Maria Magdalena menangis. Hatinya pilu, hatinya sedih karena dia tidak mendapati Yesus di dalam kubur. Betapa suatu kerinduan yang luar biasa yang dirasakan oleh Maria Magdalena pada waktu itu. Ini yang membuat. Dan yang kedua, dikatakan bahwa apa? Maria Magdalena sangat mencintai dan mengasihi. Ini dikatakan di dalam ayat 15, saya bacakan. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Nah, jadi saat Maria lagi menangis terseduh-seduh, tiba-tiba ada seseorang yang bertanya kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Tetapi Maria Magdalena menyangka bahwa itu adalah penjaga taman. Langsung dia menjawab apa? "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Wow, sungguh bukti kecintaan daripada Maria dengan luar biasa. Maria mau mengambil mayat Yesus pada waktu itu. Karena kerinduannya, karena kecintaannya, karena dia mengasihi Yesus. Sehingga dia memiliki inisiatif di dalam pikirannya. Dia berpikir bahwa penjaga kubur memindahkan Yesus pada waktu itu. Sehingga dia bertanya, di mana dipindahkan? Dia mau mengangkat. Di sini, kalau kita pikir-pikir secara logika kita, kalau Maria ingin mengambil mayat Yesus, kira-kira saat itu berat badan Yesus kira-kira berapa? Kalau zaman dulu orangnya kan tinggi-tinggi, besar-besar. Saya perkirakan, ya ini hanya sebagai pemikiran saya aja, kira-kira 85 kilo atau lebih. Karena pada zaman dulu orang-orangnya besar-besar, tinggi ya saudara. 85 kilo. Bayangkan, berat seberat itu Maria ingin mengangkat mayat Yesus. Spontanitas itu keluar. Kita bisa bayangkan betapa beratnya mayat Yesus yang harus diangkat oleh Maria sesuai dengan perkataannya. Dia ingin bertemu dengan Yesus.
Ini membuktikan bahwa betapa Maria Magdalena tidak memperdulikan tenaganya, tidak memperdulikan kekuatannya, tetapi dia mau mengambil itu karena kecintaannya kepada Yesus pada waktu. Semua dilakukan Maria demi kasihnya yang begitu besar kepada Yesus. Kalau kita melihat Maria mengalami hal yang begitu cinta sayangnya, sehingga apa yang sebenarnya tidak dipikirkan secara manusia dia mau lakukan. Dia tidak memikirkan keberadaan sebagai wanita yang memiliki kekuatan, kemampuan terbatas. Dia nggak pikirkan itu lagi. Tetapi yang penting dia bisa bertemu dengan Yesus, bisa ketemu mayat Yesus pada waktu itu. Ini hal yang kedua. Dan hal yang ketiga yang dilakukan oleh Maria adalah apa? Maria Magdalena mengalami sukacita yang besar. Kalau yang pertama tadi Maria Magdalena ingin apa? Bertemu dengan Yesus. Kedua, Maria Magdalena mencintai dan mengasihi Yesus. Yang ketiga, Maria Magdalena mengalami sukacita. Ayat yang ke-16 katakan apa? Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Di sini saat Maria lagi sementara terseduh-seduh dan berkata kepada penjaga kubur pada waktu itu, tiba-tiba Yesus memanggil nama Maria. Dan saat itu juga, seketika itu juga Maria berpaling. Karena dia tahu bahwa yang biasa menyebut namanya, yang memanggil seperti itu adalah Yesus. Makanya spontanitas Maria berpaling dan memanggil Yesus pula dengan kata Rabuni, yaitu guru. Berarti dia sadar betul bahwa yang memanggil Maria pada waktu itu adalah Yesus. Nah, bisa kita bayangkan bahwa betapa sukacitanya, betapa luar biasa senangnya Maria saat Yesus memanggil namanya. Sehingga saat itu kalau kita lihat di dalam ayat-ayat seterusnya, Maria ingin memegang Yesus. Spontanitas karena sukacitanya yang luar biasa. Senangnya dia bertemu mendengarkan suara Yesus. Dia ingin memegang Yesus, bahkan mungkin dia ingin memeluk Yesus. Tetapi Yesus melarang. Dan Yesus memerintahkan kepada Maria untuk apa? Kita lihat di dalam ayat yang ke-18 katakan, Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan. Di sini diperintahkan. Akhirnya Maria dengan senang hati ya saudara, dia langsung pergi. Dia langsung pergi, spontanitas dia pergi, dia tidak memikirkan lagi bahwa dia capek dan sebagainya. Tapi dia pergi dan dia menemui murid-murid itu dan dia katakan apa? Aku telah melihat Tuhan. Dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Arti katanya begini, bahwa saat Yesus menyuruh untuk Maria menyampaikan kepada murid-muridnya, maka Maria spontanitas melakukan perintah Yesus. Dengan senang hati dia berlari-lari dan dia menemukan murid-murid dan dia katakan, aku telah melihat Tuhan. Karena itu kerinduan. Tidak bisa kita bayangkan betapa senangnya Maria Magdalena saat dia mengatakan seperti itu. Saya bisa bayangkan saat dia lari-lari menemui murid-murid Yesus pada waktu itu. Mungkin dia berlari-lari dengan senang, dengan sukacita. Karena pada saat itu yang dia lihat adalah Yesus yang hidup. Dari pengalaman Maria Magdalena di sini dan dalam peristiwa kebangkitan Yesus di dalam Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 18, di sini kita diajar untuk apa? Tetap memiliki kerinduan senantiasa untuk bertemu dengan Yesus, sekalipun kita tidak melihat Yesus dengan kasat mata kita, tetapi kita merasakan kehendak. Ini yang harus kita memiliki kerinduan. Lewat apa kita memiliki kerinduan? Lewat membangun hubungan kita setiap saat dengan Tuhan. Membangun hubungan setiap saat dengan Tuhan. Bukan saja kita di kamar, tetapi lewat sikap hidup kita. Lewat apa yang kita lakukan sehari-hari. Menggambarkan kecintaan kita bersama dengan Tuhan.
Dan selain itu juga kita memiliki waktu tertentu di mana kita harus berkomunikasi, berbicara, berkata-kata bersama dengan Tuhan. Kita ambil waktu kita. Ini adalah menggambarkan bahwa kita punya waktu ingin bertemu Yesus. Sudahkah satu hari kita ada waktu lewat setiap kehidupan kita menggambarkan kita bertemu dengan Tuhan? Lewat waktu-waktu yang ada kita sisihkan, kita berikan waktu kita mungkin 30 menit atau mungkin 1 jam untuk kita bersama-sama bersuka-suka dengan Tuhan. Apalagi melihat keadaan situasi kondisi saat ini, Tuhan izinkan kita stay di rumah. Berarti ada waktu-waktu kita banyak untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan, untuk kita bersuka-suka dengan Tuhan, untuk kita curhat dengan Tuhan, untuk kita berbicara dengan Dia. Ataukah waktu kita yang ada, yang kita stay di rumah, kita gunakan untuk hal-hal yang sia-sia? Kita tidak memiliki kerinduan seperti yang dialami oleh Maria Magdalena. Kita hanya buang waktu kita untuk menonton di depan televisi. Bahkan lewat kita mendengar berita sana sini, berita sana sini, membuat otak kita, pikiran kita menjadi terganggu. Tetapi mari kita mau gunakan waktu kita yang ada. Seperti Maria yang memiliki kerinduan untuk bertemu dengan Yesus. Demikian saya dan saudara. Mari kita mau bertemu Yesus setiap hari dalam. Ini yang pertama. Dan yang kedua, kita diajar untuk apa? Tetap mengasihi dan mencintai Yesus dalam keadaan apapun. Tetap mengasihi dan mencintai Yesus walau dalam keadaan apapun. Seperti Maria Magdalena, kasihnya, cintanya dia tunjukkan. Walaupun Yesus pada waktu itu baginya adalah Yesus yang mati, tetapi dia tetap menunjukkan kasihnya dengan dia datang pagi-pagi benar. Pagi-pagi benar dia datang untuk bertemu dengan Yesus, ingin melakukan yang terbaik buat kita. Kita pun seperti itu. Dalam keadaan situasi kondisi apapun dalam hidup kita, biarlah kita senantiasa mencintai Tuhan. Jangan kita mencintai Tuhan, jangan kita menyayangi Tuhan saat hidup kita aman. Atau sebaliknya, kita ingin dekat dengan Tuhan, kita ingin mengasihi Tuhan saat kita lagi sementara di dalam keadaan yang sulit, di dalam keadaan yang ingin butuh pertolongan Tuhan, dalam keadaan masa-masa yang sukar atau pergumulan yang berat, sehingga kita katakan, aku mengasihimu Bapa, aku mencintaimu Bapa, tidak ada seorang pun di dalam hidupku selain Engkau. Tetapi di sini kita mau mengasihi dan mencintai Tuhan, tidak ada kepentingan apapun tidak. Artinya kan, arti katanya benar-benar tulus kehidupan kita mencintai, mengasihi Dia. Karena Yesus adalah yang terutama. Dan yang ketiga, dikatakan apa? Tetap mengalami suka cita. Seperti Maria yang begitu bersuka citanya dia saat dia melihat Yesus di depan matanya. Demikian kehidupan saya dan saudara. Saya katakan tadi, walaupun kita tidak melihat Yesus secara kasat mata kita, tapi kita merasakan Dia hadir dalam hidup kita. Kita merasakan Dia bergerak di dalam hidup kita, dan Dia ada bersama dengan kita. Maka itu adalah sumber sukacita yang luar biasa. Sukacita kita bukan bersumber dari hal-hal apapun yang kita miliki. Sumber sukacita kita bukan karena keadaan yang ada, yang kita alami. Kalau keadaan baik, kita mulai bersukacita, kita mulai ada senyum, kita mulai ada hati yang bergembira. Tapi saat kesulitan datang, saat ujian datang, saat masalah datang, mungkin keadaanmu yang tidak baik membuat engkau tidak mampu bersukacita. Tapi di sini kita diajar, karena sukacita kita itu bersumber dari Tuhan, berarti apapun tidak bisa menggantikan sukacita kita. COVID-19 tidak bisa menggantikan sukacita.
Apapun keadaan yang ada di sekelilingmu, mungkin saat ini engkau terbatas untuk keluar, engkau terbatas melakukan kegiatanmu, tetapi sukacita Kristus biarlah itu mengalir terus di dalam kehidupan saya. Jadi Bapak Ibu yang kekasih, lewat kebenaran firman Allah pada saat ini, ajaran kebangkitan Kristus membuktikan bahwa Yesus benar-benar Tuhan yang hidup. Dia bukan Tuhan yang mati, tetapi dia Tuhan yang mati dan dia bangkit karena dia hidup di dalam kehidupan kita. Dan kebangkitan Kristus buktikan bahwa Yesus menang atas maut. Dan kebangkitan Yesus juga memberikan harapan kepada saya dan saudara untuk tetap hidup di dalam Dia. Demikianlah kebenaran firman Allah pada pagi ini. Saya percaya Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari tetap hidup kita andalkan Tuhan. Mari tetap kerinduan kita adalah ingin bertemu Tuhan. Mungkin saat ini kita dipisahkan dengan keadaan, tetapi pergunakan waktumu untuk bertemu Tuhan setiap saat dan setiap waktu. Biarlah cintamu, kasihmu kepada Tuhan tidak pernah luntur oleh keadaan apapun. Kita mau mencintai Tuhan dengan tulus, bukan karena ada kepentingan kita, bukan karena ingin doa kita dijawab, bukan karena pergumulan kita dijawab, bukan karena kita sakit disembuhkan sehingga kita mencintai Tuhan, tetapi dalam kondisi terburuk sekalipun, mari kita mau mencintai Tuhan. Dan yang ketiga tadi, sukacita Tuhan biarlah terus ada mengalir dalam kehidupan kita. Dalam keadaan seperti apapun, saya tidak tahu keadaan saudara jemaat-jemaat yang ada saat ini, tapi saya percaya saat engkau hidup di dalam kebenaran firman Allah, maka sukacita Kristus tidak akan pernah bergeser dalam kehidupan kita. Amin, puji nama Tuhan. Di kesempatan ini juga saya menyampaikan happy birthday kepada Ibu Wildia ya. Tetap semangat dalam perjuanganmu bersama Tuhan. Apapun yang terjadi saat ini, bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.